Shalom. Selamat berjumpa kembali dimanapun kita berada. Salam sejahtera. Apa kabarnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Kita bersyukur, berterima kasih. Kalau kita masih ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih hidup hari ini karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita puji, kita muliakan nama Tuhan. Kita masih ada di minggu-minggu Paskah. Saudara, saat Tuhan Yesus disalib, mati, dan bangkit kembali, 40 hari dia berada di bumi. Dan nanti hari Kamis, tanggal 21, hari Kamis yang akan datang kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan di surga. Saudara-saudara siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk kita siapkan dengan hati yang hormat, kita hampiri hadirat Tuhan, dan kita mohon perkenaan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah anugerah damai sejahtera pada saudara-saudara Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadah kita berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berada di dalam kasih setiamu. Dan kami tidak mau keluar dari kasih karuniamu. Kalau pagi hari ini kami masih hidup, kalau pagi hari ini kami masih sehat dan kuat, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu kami mau memuji nama-Mu senantiasa. Kuduskan setiap kami, ampuni segala kesalahan kekurangan kami, agar apa yang kami pujikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini kami siap memuji nama-Mu dan Engkau memberkati setiap rumah tangga yang sedang mengadakan ibadah. Engkau memberkati sampai suara ini sampai dimanapun juga. Pada saudara-saudara yang mendengar, Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih dan kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Haleluya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara yang kekasih, kalau kita ada hari ini, kita masih hidup hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita masih dikasih kemurahan untuk hidup. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan rancangkan masa depan kita dengan penuh harapan. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, kita ada saat ini, semuanya kita hidup
dan kemurahan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bersama-sama saudara-saudara yang di rumah, katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Sadari saudara, Semuanya kalau kita ada hari ini di dalam masa pandemi COVID, virus corona, semua karena berkat kemurahan. Nyatakan terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih Tuhan. Kalau kita masih hidup, Aku hidup masa virus hari corona, ini, semua semua berkat berkat kemurahan. Katakan terima kasih, Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi katakan terima kasih, terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sembah Dia. Ayo mari kita sembah Tuhan. Jangan kita diam saja. Mari kita sembah. Haleluya. Kita masih hidup hari ini. Pujilah Dia. Sembahlah Dia. Haleluya. Syukur nama-Mu besar. Haleluya. Sembah Dia. Ayo puji Dia. Buka suara kita. Naikkan pujian kita kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini hati Tuhan disenangkan. Pujian kita berkenan kepada Tuhan. Aku ada hari ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Kau nyatakan terima kasih. Oh, semakin keras kita katakan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi nyatakan terima kasih kita. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang baik, Dia ada untuk saudara. Dia ada apapun keadaan kita pada pagi hari ini. Biarpun dimanapun saudara berada, kita sedang ibadah online. Sama-sama kita serukan haleluya, yang artinya puji Tuhan. Yuk, 1, 2, 3, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Ayo serukan, Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. terima sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, sukacita dari Tuhan.
Ya. Ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita Kau serukan. ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku. takkan patah semangat, Takkan hilang kekuatanku. takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ayo lebih bersukacita lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pikirkan fokusannya kepada Tuhan. Sukacita Sukacita surga surga, yang murni itulah keluar dari kekuatan dalam bagi boleh jiwa. memberkati yang lain. Ku dapat rasakan Ya. kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Semangat, semangat. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama. Haleluya. Kau ada dalam Yesus ada hatiku, dalam hati kita. takkan Semangat yang patah semangat, mengeringkan tulang. Yuk semangat. takkan Biar hilang kita kuat. kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Serukan. Haleluya. Sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan. Mengapa kita tetap bersukacita? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan kita. Apapun yang terjadi. Dia tetap Tuhan. Dia tetap Allah. Kita perlu Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Terlebih di masa-masa seperti ini. Biarlah izinkan Roh Kudus bekerja pada setiap hati kita. Kita tidak hanya bercuap-cuap, tapi benar-benar kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Silakan Tuhan bekerja. Silakan Tuhan menjamah, melawat hatiku. Mungkin saudara sedang sakit, jangan takut. Pujian ini pernah memberkati bagi keluarga saya. Tatkala suami Bapak Pendeta Timothy Budi sakit dan ada di ICU.
Pada waktu itu saya sedang bersama anak-anak. Dan dokter katakan no hope, gak ada harapan. Tapi saya ingat pujian ini. Kau berfirman dan sembuhkan. Dan Jerry menyanyikan, kau berfirman dan sembuhkan papaku. Kau berfirman dan sembuhkan papaku. Kami percaya apa yang diucapkan mulut dengan iman. Sampai hari ini, Bapak Pendeta Timothy Budi, Ayah Jerry, suami saya, sembuh dan masih hidup. Terpujilah nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun kondisinya kita pada pagi hari ini, Tuhan tahu. Sampai ke lubuk hati yang paling dalam, kita tidak bisa menipu Tuhan. Kita tidak bisa berdrama dengan Tuhan. Tuhan Maha tahu. Biarlah mempersilahkan Tuhan untuk bekerja dalam hati kita. Dan tidak ada perkara mustahil. Percaya saudara, percaya, datang kepada Tuhan. Mungkin kita sedang kondisi sakit, mungkin sakit hati, berilah pengampunan. Mungkin kita sakit jasmani, minta kepada Tuhan, percaya, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Sakit apapun juga, Dia yang berfirman, Dia yang membuat langit dan bumi ini beserta segala isinya. Dan Dia ada, Yesus namanya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkan. dalam nama Yesus yang Kau sakit sembuh. bersabda Dalam nama dan Yesus, selamatkan. angkat tanganmu, jamah Tiada yang lawan mustahil Tuhan. Haleluya. bagi Makasih, percaya saudara. Yesus, ku Kuduskan kembali percaya padamu. Kau berfirman Makasih. dan Makasih sembuhkan. Tuhan, Kau sudah sembuhkan aku. Kau Terima bersabda kasih Kau sudah sembuhkan saudara. dan Mari kita puji namamu Tuhan. Kau sudah tiada yang selamatkan kami. mustahil Oh, bagimu, Yesus, ku percaya padamu. saudara yang kekasih, tetap percaya kondisi apapun juga. Tetap percaya kepada Tuhan, jangan bimbang dan ragu. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Apapun kondisi kita, janji Tuhan tidak pernah gagal. Bagaimana janji Tuhan ditepati? Karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kebaikan kita kepada Tuhan. Saudara percaya? Siapkan hatimu, biar pada pagi hari ini Tuhan jamah dan lawan. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya Tuhan, kuasa-Mu ada melawat setiap hati. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Lawat setiap kami Tuhan. kehidupanku, Berserah di dalam kekuatan Tuhan. di dalam kekuatan-Mu, ku Percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sembah Dia. Percaya saudara, Yesus ada. Percaya Yesus hidup. Percaya janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Percaya saudara, di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Zaman dan lawa atas setiap hati Tuhan. Berserah di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuja. Siapkan setiap hati kita untuk dilawat Tuhan. Jangan ragu-ragu. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah yang memberi hidup kita. Syukur. Terima kasih Tuhan. Ibu Foni akan pimpin dalam doa. Kami tidak dapat memungkiri kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, satu hal yang kami tahu, janji-Mu ya dan amin. Kau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kau kekuatan kami bersyukur ada Kau dalam hidup kami. Kami bersyukur ada firman-Mu dalam hidup kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami buka hati kami saat ini. Kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Mampukan setiap kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami. Pengurapan-Mu ada bagi hamba-Mu. Satu hal yang kami percaya, firman-Mu berkuasa Tuhan. Setiap mata yang menyaksikan, setiap telinga yang mendengar tayangan ini Tuhan diberkati. Kau berkuasa Tuhan, dimerdekakan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mampukan setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kita siapkan hati kita untuk benar-benar kita dipimpin, diteguhkan, dituntun melalui firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita sudah dilawat Tuhan. Kalau kita menyiapkan hati kita, kita memuji, menyembah, menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Tuhan mau berfirman kepada kita. Tuhan sedang mendidik kita pada tingkat disiplin yang paling tinggi. Mengapa saya katakan demikian? Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk berdiam di rumah, stay at home, lewat peraturan-peraturan pemerintah. Pasti Tuhan punya rencana yang terbaik untuk setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Saudara sudah siap dengan Alkitab saudara? Yuk kita simak baik-baik. Galatia 5 ayat yang ke-16. Kita baca bersama. Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Tadi di dalam pujian saya katakan, kalau kita masih hidup saja sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tapi hidup yang bagaimana? Ya. Tema dari kita Reimagine, bahwa kita menata ulang kehidupan kini. Hidup yang bagaimana? Hidup yang oleh Roh. Di situ dikatakan bahwa hiduplah oleh Roh, Rohnya Tuhan. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di dalam masa stay at home ini saudara, merupakan koreksi bagi setiap diri kami. Durasi pandemi COVID-19 ini, COVID-19, diprediksi akan berlangsung dalam jangka waktu 1-2 tahun. Itu pun kalau vaksinnya sudah ketemu. Contohnya berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, saat gencar-gencarnya orang cacar sampai meninggal, akhirnya ketemu vaksin cacar. Setiap anak lahir dicacar, saya pun dicacar. Zaman dulu dicacar, ceret-ceret, 2 di tangan dicacar. Lalu TBC, ya. Kemudian orang kena TBC, tuberkulos di paru-parunya, dan ketemu vaksinnya. Tahun 80-an lah saya melahirkan, itu anak masih bayi, langsung divaksin BCG. Ya. Dan kemudian tahun 90-an, musim sakit hepatitis, saya melahirkan, kemudian dokternya katakan ini anak langsung divaksin hepatitis. Jadi saudara, pandemi COVID ini ada di Indonesia ya, dan belum ditemukan vaksinnya. Ya. Dan kemudian kita melihat bahwa pemerintah hanya dapat menahan lockdown untuk jangka waktu yang tertentu. PSBB akan berakhir perlahan-lahan. Pemerintah hanya membuat kita mengetahui tentang corona, tentang virus yang sedang merajalela ini. Pemerintah hanya ingin kita mengetahui menggunakan sanitizer, menggunakan masker, dan melarang kita kemana-mana dulu, bukan memutuskan hubungan silaturahmi, tetapi memutuskan penularan corona virus ini. Ya. Nah saudara, puji Tuhannya sampai hari ini sekalipun di 376 kabupaten dan kota di Indonesia yang terkena positif 14.749 orang. Dan kemudian yang sembuh 3.063, yang meninggal 1.007 orang. Puji Tuhan, yang sembuh masih lebih banyak daripada yang meninggal. Nah saudara, pemerintah tidak bisa melindungi kita 24 jam kali 7 hari, seminggu, sebulan, setahun. Enggak bisa pemerintah melindungi kita selama 1 hari penuh 24 jam. Lalu apa yang kita pikirkan setelah COVID ini? Masa depan kita dan keluarga sepenuhnya di tangan kita. Nah mungkin kita berpikir setelah berakhirnya PSBB selesai. Tidak saudara. Pikirkan baik-baik. Saat kita berpergian, kita harus waspada. Karena si corona ini ada di mana-mana. Apakah kita berpikir setelah PSBB selesai, kunci lockdown, tidak ada lagi, corona itu tiba-tiba akan pergi? No way. Enggak saudara. Lalu kita berpikir apakah kita akan mulai hidup seperti sebelumnya? Tidak saudara, sama sekali tidak. Mengapa? Virus corona sudah ada di Indonesia, menetap di negara kita. Dan di sini kita harus belajar untuk hidup dengannya, dengan virus corona ini. Karena ada. Ya. Dan sampai hari ini
vaksinnya juga belum ditemukan. Jadi kalau saya bisa anjurkan kepada saudara, setiap kita nafas, biarlah Tuhan kuduskan. Setiap udara yang kita hirup, biar Tuhan sucikan dari virus-virus yang ada. Jadi pada waktu kita berpergian, kita nggak tahu udara dimanapun, kita tidak tahu di pintu, di gagang pintu, di benda-benda apapun, di pintu taksi, di pintu angkot, di benda-benda apapun ada virus coronanya, kita nggak tahu. Tapi yang kalau kita begitu melek mata, kalau aku hidup sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau aku ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Minta kepada Tuhan perlindungan Tuhan. Berapa lama lagi pemerintah akan melakukan lockdown? Dan kita juga nggak tahu. Berapa lama lagi pintu-pintu keluar akan diblokir? Kita nggak tahu juga. Pintu keluar dibuka, bukan berarti coronanya juga pergi. Tidak, corona sudah menetap di Indonesia. Corona ada di udara Indonesia. Corona sudah ada, tinggal di Indonesia, dekat kita, lingkungan kita. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Kita perlu dekat sama Tuhan. Perlu hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Perlu hati ini selalu intim dengan Tuhan. Itulah butuhnya kita berdoa, itulah butuhnya kita ibadah, itulah butuhnya kita menjaga hati kita. Kita tidak kotori lagi, jangan berbuat dosa lagi. Maksud Tuhan adalah itu. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Oleh sebab itu tadi saya katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa saat-saat ini adalah saat Tuhan sedang mendidik kita dalam pendidikan disiplin tingkat tinggi. Sekali lagi saya katakan, Tuhan sedang mendidik kita dalam disiplin tingkat tinggi. Yang artinya belajar taat. Taat pada aturan pemerintah. Dilarang mudik, ya jangan mudik lah. Nanti mudik kita bukan membawa sukacita bagi keluarga yang kita datangin. Karena kita zona merah. Mudik kita nanti diisolasi. Dan kalau gara-gara kedatangan kita mungkin memang sehat, tertular di jalan, tertular di kendaraan. Kita secara nggak sadar mungkin ketempelan virus corona ini di mana, di pesawat, di mobil, di mana kita enggak tahu. Oleh sebab itu pemerintah berikan peraturan jangan dulu mudik. Ya, oke, kita taat, disiplin tingkat tinggi. Kalau kita lawan, kita berontak, rugi kita, yang menderita kita. Bahkan tingkat disiplin tinggi ini, kalau kita tidak hiraukan, kalau kita langgar, kalau kita tidak jalankan, bisa berujungkan maut, kematian. Dan saudara melihat di televisi, orang yang mati karena COVID, gak diupacarain, gak ada yang nganterin. Sedih kan? Nah oleh sebab itu tingkat pendidikan tingkat tinggi ini mendidik kita untuk benar-benar taat pada peraturan yang pemerintah. Kalau saja kita melihat sekeliling kita, kalau saja kita melihat peraturan-peraturan yang negara sedang terapkan, kita tidak taat, ada sanksinya. Sekarang saja kalau kita tidak pakai masker di jalan, denda 250.000. Ya. Berarti ketaatan itu penting kita sedang dilatih. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita juga taat kepada Tuhan Yesus. Allah yang tidak kelihatan tapi dia ada. Allah walaupun tidak kelihatan tapi eksistensinya ada. Udara yang tidak kelihatan tapi kita hirup, kita rasakan dan kita bisa hidup karena udara ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang kita harus melawan virus corona ini. Kita harus melawan sendiri dengan mengubah gaya hidup kita.
negara anjurkan untuk kita memperkuat kekebalan kita. Imunitas. Dengan cara makan yang tambah bergizi, istirahat yang cukup, dan saya bersuka cita. Ya, klausul hati yang gembira dimasukkan dalam tingkat imunitas yang tinggi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Percaya saudara, itu firman Tuhan. Bila kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mempunyai tingkat kekebalan imunitas yang tinggi. Kalau saja dunia sekarang mengakui hati yang gembira obat yang manjur, bagaimana dengan kita? Bukan kita saja yang sedang menderita, tapi semua, bukan Indonesia saja, tapi seluruh negara yang ada di dunia. Bahkan di Amerika, sudah berjuta-juta orang yang meninggal. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk Indonesia yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal. Bukankah demikian saudara? Oleh sebab itu kalau kita masih hidup hari ini, Tuhan ingin menghiasi kehidupan kita dengan menata ulang kembali kehidupan kita. Kemudian tidak hanya kita memperkuat kekebalan, imunitas saja. Tapi kita harus perkuat iman kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa memperkuat kekebalan kita dengan upaya manusia. Manusia cepat bosan, manusia cepat lelah, manusia cepat capek, manusia cepat kecewa. Ya. Kalau kita tanpa Tuhan, kita tidak tingkatkan iman kita, mustahil kita akan menjalankan ketaatan kita. Dan kita akan down, tingkat imunitas kita nanti akan turun. Nah oleh sebab itu, iman dan imun sama-sama kita harus tingkatkan. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab itu firman Tuhan selalu ingatkan kita di dalam Efesus 4 ayat 23. Saya harap ini semua ayat sudah hafal. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tatkala kita menerima Tuhan, Tuhan sudah perbaharui roh kita. Tapi jaga terus kehidupan kita. Kita sudah dikuduskan, jangan dikotorin lagi. Tuhan sudah baharui roh kita, tapi tidak titik sampai di situ. Terus menerus dan terus menerus. Nah giliran kita, bagian kita adalah perbaharui pikiran kita. Mengapa pikiran? Karena pikiran ini yang menentukan langkah kita untuk taat atau tidak taat. Pikiran ini yang menentukan untuk disiplin atau tidak disiplin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau firman Tuhan ingatkan kita, supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran. Taati saudara. Jadi daya imunitas kita, daya kekebalan tubuh kita terjaga. Tinggi, gak ngedrop. Perbaharui. Oleh sebab itu Tuhan izinkan lockdown. Tuhan izinkan PSBB. Supaya kita menata ulang kehidupan kita kembali. Supaya kita berkenan. Mengapa? Waktunya sudah sangat singkat. Dan kemudian Kolose 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan juga ingatkan kepada kita. Yuk baca. 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kita diperbaharui, setelah kita diperbaharui terus menerus. Tujuannya apa? Supaya kita kembali serupa, segambar dengan Tuhan. Karena waktu kita diciptakan itu serupa, segambar dengan Tuhan. Tapi karena dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dan gambar ini rusak. Nah oleh sebab itu Tuhan datang di dunia untuk menyelamatkan kita. Agar kita tidak masuk ke neraka. Agar kita dibebaskan, bukan dibinasakan. Kita untuk diselamatkan. Supaya memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara yang berbahagia bisa mendengar
berita keselamatan ini lewat online. Tuhan memberikan waktu yang cukup banyak. Kalau dulu mungkin saudara tidak ada waktu, sekarang Tuhan memberikan cukup waktu yang banyak untuk kita berdiam diri dengan Tuhan, untuk kita membenahi hati ini. Dan ingat, jangan dikotorin lagi, jangan berbuat dosa lagi. Mungkin saudara berkata, aku berbuat dosa lagi gak apa-apa, masih hidup. Bukan karena aku berbuat dosa lagi gak apa-apa masih hidup, tetapi Tuhan begitu baik kepada kita, memberi kesempatan kita supaya kita tidak binasa. Tapi ingat, Tuhan juga punya waktu. Kasih dan keadilan itu berjalan bersama. Tuhan punya waktu untuk kita. Kalau hari-hari terakhir ini kita di PSBB-kan, kita diistirahatkan di rumah, stay at home. Bukan hanya begitu saja, tidak. Bukan stay at home membawa bosan dan akhirnya berantem dan akhirnya pikiran melayang kemana-mana. Tapi stay at home ini maksud dan rencana Tuhan adalah baik untuk kita bisa mengkoreksi diri kita, untuk bisa menata ulang kehidupan kita. Keadaan seperti ini Tuhan izinkan supaya kita semua selamat. Menjadi anak-anak Allah, bukan menjadi anak iblis. Sekali lagi saya katakan, keadaan ini Tuhan baik supaya kita diingatkan trademark kita yang menjadi anak Allah ini kembali lagi untuk kita menjadi anak-anak Allah, bukan anak-anak iblis. Saudara mau tahu apa tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis? Kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Baca bersama. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Firman Tuhan syarat dengan segala petunjuk, dengan segala nasihat, bahkan dengan segala hal-hal yang mungkin kita tidak tahu atau mungkin kita lupa. Di ayat yang pertamanya, di ayat yang pertama dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10, dikatakan bahwa kita ini anak-anak Allah. Coba baca 2-3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut apa? Anak-anak Allah. Disebut anak-anak Allah karena kasih karunia Tuhan. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Satu hal yang besar, satu hal yang tidak bisa dibuatkan dengan yang lain, tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Bahwa Tuhan sudah menjadikan kita, memilih kita, mengaruniakan kita menjadi anak-anak Allah. Tapi karena dosa, sekali lagi saya katakan, dosa yang memisahkan kita. Tetapi Tuhan baik. Tuhan kembalikan kita dengan masa lockdown ini, dengan masa PSBB ini. Tuhan sedang mengkarantin kita, mengingatkan kita, memperbaharui pikiran kita. Sehingga setelah lockdown ini kita hidup baru, diperbarui dan jangan berbuat dosa lagi. Ayat yang ke-6 diingatkan kepada kita dari 1 Yohanes 3 ayat 10. Apa tanda-tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis? Ayat 6 dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, tidak berbuat dosa lagi. Sebentar, masih bisa berbuat dosa? Bisa. Apalagi ada kesempatan, masih bisa berbuat dosa? Bisa. Mungkin istri jauh. Masih bisa berzina? Bisa. Tetapi lebih memilih Tuhan. Lebih memilih untuk
taat melakukan firman Tuhan, lebih memilih dengan nilai yang tertinggi, yaitu benar-benar kita tidak mau lakukan dosa lagi. Jangan berbuat dosa. Tadi saya katakan, kita mau tahu apa tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Firman menjelaskan, setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Dia anak Allah. Amin. Lanjutkan. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Wah, sayang sekali saudara. Kalau kita tidak mengenal dia lagi dan Tuhan tidak mau mengenal lagi. Bahkan Tuhan katakan, "Nyahlah, aku tidak mengenal kamu. Bahkan kamu adalah pembuat kejahatan." Sayang sekali. Nah, oleh sebab itu waktu yang sangat berharga ini Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita gunakan benar-benar untuk merevolusi, untuk merehabilitasi, untuk membetulkan hati kita, menata ulang kita. Untuk tidak berbuat dosa lagi. Tuhan baik kan? Masih memberi kesempatan kepada kita. Jangan ulangi lagi. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan. Baca bersama, 2, 3. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Bagaimana orang bisa menyesatkan kita? Yaitu kalau kita tidak kuat, kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Atau hanya sekali-sekali. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, siapapun tidak akan bisa menyesatkan kita. Karena pikiran ini sudah diganti, pikiran ini sudah diperbarui. Yang lama berlalu, yang baru datang. Dan Tuhan ingatkan kembali, jangan kamu kembali serupa dengan dunia. Jangan kamu seperti orang dunia lagi. Jangan lakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Barang siapa yang berbuat benar, sama seperti Kristus adalah benar. Terus saudara, kebenaran itu ada di dalam firman. Oleh sebab itu kalau kita tidak membaca firman, kita tidak lakukan firman, kita akan tersesat. Bahkan mudah sekali disesatkan. Pagi hari ini izinkan Roh Kudus bekerja pada setiap hati kita. Untuk kita kembali ke jalan yang benar. Dan minta kekuatan daripada Tuhan. Untuk kita tidak lakukan dosa lagi. Untuk jangan sampai kita menjadi penyesat atau kita disesatkan. Dan kemudian ayat yang ke-8 ingatkan kita juga. Sama-sama kita baca, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa. Ingat, sekali lagi. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Sehingga Tuhan izinkan satu saat seperti ini, di mana seluruh dunia Tuhan ingin kita selamat, Tuhan tidak ingin binasa. Belum pernah kita mengalami seperti ini. Sudah dikarantin 2 bulan, saudara. Pergunakanlah waktu ini. Sehingga saudara tahu, aku ini anak iblis atau anak Allah. Firman ingatkan kepada kita, barang siapa yang tetap berbuat dosa, itu berasal dari iblis. Yuk saudara, saya mengasihi saudara. Perjalanan saudara mengenal Yesus sudah panjang. Mungkin saudara juga tetap setia kepada Tuhan melakukan pekerjaannya. Tapi rajin pula tetap melakukan dosa. Hati-hati.
Firman katakan barang siapa yang tetap berbuat dosa, dia adalah anak iblis. Berasal dari iblis sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Oleh sebab itu saudara, perbaharui pikiran kita. Tadi saya katakan bahwa kita hidup ini bersama virus corona. Kita berjuang sendiri melawan virus corona. Pemerintah tidak melindungi kita 24 jam, tidak. Dan kita berjuang sendiri melawan corona, kemana kita pergi kita nggak tahu di situ ada atau di situ nggak ada. Buka pintu supermarket, kawan saya pergi sehat-sehat ke supermarket, pulang kepalanya pusing, malamnya dia panas, dipikir masuk angin, kemudian dia dikerik, malah tambah panas, badannya sakit semua. Pergilah dia ke dokter, kemudian direpit. Saudara tahu segitu cepatnya hasilnya kemudian berapa hari? Positif. Kita nggak tahu, kita sehat. Tapi kita nggak tahu kok corona ada di mana-mana. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Aku hidup hari ini semua karena kasih-Mu. Aku ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sangat baik, amat baik. Anak-anak masih hidup. Orang tua masih hidup. Nyatakan terima kasih ini bukan hanya dengan mulut, tapi dengan ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Kita selesaikan tadi ayat yang ke-8 di dalam 1 Yohanes 3 tadi. 2, 3, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap hidup kudus? Bagaimana caranya untuk kita boleh kuat di dalam Tuhan? Tadi saya katakan bahwa jangan serupa dengan dunia. Dan kemudian perbaharuilah roh dan pikiran kita terus menerus. Dan kemudian nasihat firman Tuhan. Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. Anjuran dari firman Tuhan apa yang harus kita lakukan. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Akan tetapi, ulang lagi sama-sama yuk kita dengan suara yang keras 2, 3. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Baca 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Untuk kita tidak main-main, siapa yang tahu diri kita? Hanya kita dengan Tuhan. Mungkin kita bisa bersandiwara dengan istri, mungkin kita bisa bersandiwara dengan suami, mungkin kita bisa bersandiwara dengan anak-anak. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Tuhan tidak bisa dibohongin. Dan kalau pagi hari ini Tuhan berbicara keras kepada kita, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Tinggalkan perbuatan yang menyakitkan Tuhan, tinggalkan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Jadi saya katakan ini adalah masa-masa masih Paskah, sampai nanti Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga bukan selesai. Dia menyediakan tempat bagi kita dan dia menurunkan Roh Kudusnya, menurunkan rohnya. Roh yang kudus adalah satu pribadi yang menolong kita, yang memberi kekuatan kita, yang menyatakan kesalahan kita, yang mengajarkan kita untuk hidup benar. Minta kepada Tuhan, berdoa dalam Roh Kudus. Ayat yang ke-21. 2, 3, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Setelah kita perbaharui, setelah kita bangun diri kita di atas dasar iman yang suci, bukan iman anggot-anggotan, enggak. Dasar iman yang suci serta berdoa dalam Roh. Tidak hilang begitu saja. Tidak hanya masa pandemi ini saja.
tetapi peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara yang kekasih, peliharakan dirimu dalam kasih Allah dengan cara jalani progres bersama dengan Tuhan. Progres itu sebuah program, tapi yang terus menanjak, dan menanjak. Kita punya progres hidup untuk kita terus boleh menanjak, meningkat ya bersama dengan Tuhan. Jalani progres bersama Tuhan, setia dalam prosesnya Tuhan, jauhilah protes. Jalani progres bersama Tuhan, setia dalam proses, kemudian jauhilah protes. Kenapa? Protes yang membuat kita berontak, iri. Protes itu karena apa? Karena iri. Oh dia kok begini, oh dia begitu, kok aku enggak. Terus aja ngurek di hatinya. Jauhilah protes yang membuat kita berontak dan jauh dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu surat dari Yudas ini mengingatkan kepada kita, bangun diri kita di atas dasar iman yang kudus. Dan kemudian jalani progres bersama Tuhan, setia dalam proses, dan jauhilah protes. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada. Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Karena masih ada firman yang mengingatkan aku. Aku berterima kasih ada firman yang berkumandang. Bahkan aku berterima kasih ada firman yang menyelamatkan, mengingatkan, mengembalikan aku ke dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Agar perjalanan hidup kami ini, progres hidup kami ini boleh bersama dengan Engkau. Setia, kuat dan bertahan di dalam prosesmu Tuhan. Dan ajarkan kami berserah dalam kekuatan-Mu. Sehingga kami tidak protes dan protes terus. Yang membuat kami jauh dan berontak kepadamu. Ampuni kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja membersihkan hati kami. Sehingga kami boleh ada kepadamu Tuhan. Sehingga kami tidak ketinggalan tatkala Engkau datang. Tolong Tuhan kami angkat hati kami juga ke hadapan-Mu. Bersihkan Tuhan. Lepaskan pengampunan Tuhan. Dan ajar pula kami mengampuni. Dan biarlah kami perbaharui komitmen kami. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Bahwa kami tidak berbuat dosa lagi. Biarlah dengan kata aku mengasihi Tuhan. Tuhan ukur kasih-Nya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan pendidikan tingkat disiplin yang tinggi ini Tuhan, mengingatkan kami dan membawa kami kepada jalan yang benar. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati kita semuanya yang sedang mendengarkan lewat online ini. Jamah dan lawat Tuhan, jamah berkati kuasa-Mu Roh Kudus, agar kami boleh membangun diri kami di atas dasar iman yang suci. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan, dalam nama Yesus yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dalam nama Yesus yang dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar, dan dalam nama Yesus mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, untuk orang-orang Tuhan yang perekonomiannya sedang menurun, jamah Tuhan, lawat, kuatkan dan teguhkan. Kami percaya Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu, Kau curahkan berkat-Mu, karena ini janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberikan spesial kekuatan, perlindungan Tuhan untuk para medis.
gugus depan Tuhan. Mereka Tuhan adalah garis depan yang menolong para penderita ODP, PDP Tuhan. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu atas Indonesia dan belas kasihan-Mu atas dunia. Dan belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Dan kami minta perlindungan-Mu, tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, sehingga udara yang kami hirup tahirkan Tuhan, kuduskan Bapa. Terima kasih, ajar kami taat melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, di dalam pendidikan disiplin tingkat tinggi ini, supaya kami sadar dan kami benar-benar mau berserah di dalam kekuatan-Mu. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami terima kelepasan yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kekuatan yang dari Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Engkau mampukan untuk kami membangun diri kami di atas iman, dasar iman yang suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Dalam nama Yesus semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ada di bumi Indonesia, kita bersyukur, berterima kasih. Kalau pada pagi hari ini boleh bersama-sama kita mau menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Biarlah kita satukan hati kita, naik ke hadapan Tuhan. Dan saya percaya doa-doa kita akan dikabulkan. Nanti Bapak Toping akan pimpin kita di dalam doa. Dan Ibu Rosilawati, saya persilakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawa Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, sudah banyak jiwa-jiwa yang Engkau selamatkan Tuhan selama pandemi COVID ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi mereka Tuhan. Sebab satu jiwa Tuhan berharga di mata-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih karena pandemi COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Sehingga banyak jiwa-jiwa berseru, berteriak, memohon pertolongan padamu. Dan kesembuhan itu datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan berlalu karena Engkau Tuhan sudah menjawab setiap doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para medis Tuhan. Oh ya Bapakku, terima kasih Engkau berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan yang sempurna kepada para medis Tuhan, kepada perawat, dokter. Tuhan Engkau tolong mereka, gugus depan Tuhan Engkau berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Sehingga Tuhan mereka dapat mempercepat pandemi ini berlalu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Dan inilah Tuhan, doa syukur kami Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, yang senantiasa mengabulkan setiap doa kami sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Yesus. Pulihkan Sama-sama bangsa kita kami berseru Indonesia bangsa ini Tuhan. Indonesia, Tuhan. Lindungi bangsa kami Pulihkan Indonesia bangsa Tuhan dari kami, virus-virus Tuhan. corona itu Ya, Tuhan. lawas bangsa Berkati kami. Tuhan Presiden Dari Jokowi dan seluruh Kiai kabupaten. Maruf serta semua Amin. staf-stafnya Tuhan, Berkati Kapolri dan Tuhan. Panglima. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa ini, memberikan yang terbaik bagi seluruh Selamatkan rakyat Indonesia Tuhan. Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi Nyatakan bangsa kuasa, kami Indonesia Tuhan. kasih-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan melalui masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan, Terima rakyat kasih. seluruh Indonesia Tuhan menaikkan puji syukur dan doa kepadamu Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa, kasih, jauhkan dari tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan penyakit-penyakit virus corona itu Tuhan. Lindungi bangsa kami, pulihkan perekonomian bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa kami ini. Biarlah seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan makin setia, makin teguh, berdoa menaikkan puji syukur hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang menikmati tayangan ini, yang mungkin sedang di PHK, yang mungkin kehilangan pekerjaan, yang mungkin Tuhan sedang menanti sesuatu harapan. Biarlah semua boleh bertumbuh hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan yang lebih baik Tuhan. Engkau sedang mendidik kami untuk melaksanakan disiplin tingkat tinggi. Sadarkan dan kuatkan kami ya Allahku, untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu. Berkati setiap rumah tangga, berkati satu persatu, baik ayah, ibu, orang tua, anak-anak yang terkecil sekalipun, sampai yang tertua sekalipun, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami percaya keselamatan yang dari Tuhan sampai pada ke ujung bumi, sampai kepada saudara-saudara semua. Amin. Dan turun berkat-Mu Tuhan atas setiap kami ya Bapa. Berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, kekuatan, kesehatan, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Terimalah berkat anugerah yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Amin. Tuhan melindungi, Amin. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Kristus datang kembali yang kedua menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Mengiringmu sampai seumur hidup kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Sama-sama kita katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Sama-sama, KPI keluarga Allah, we are family.